Hai, balik lagi di channel Philips Irzagi. Kali ini kita akan membahas alur cerita drama Korea Bon Appetit episode 11. Raja meminta Ji-young untuk menjadi pendampingnya dan dia berjanji akan membuatkan bibimbap setiap hari untuk Ji-young. Mereka pun berciuman. Ji-young yang tersadar langsung menghindar dan berbalik. Raja bertanya apakah Ji-young membencinya. Saat mata mereka bertemu, Ji-young mengatakan bahwa dia harus pergi karena dia bukan berasal dari zaman itu, dan menjelaskan bahwa dia meninggalkan ayah dan karirnya sehingga sulit untuk memulai kehidupan yang baru. Raja pun berusaha untuk memahami Ji-young dan mereka saling berjanji akan bertemu kembali. Raja pun memeluk Ji-young dan mengatakan bahwa dia akan menunggu Ji-young kembali. Raja kemudian menulis masakan yang dibuat Ji-young saat pertama kali bertemu. Karena bingung nama hidangan itu, dia bertanya ke Kasim. Ji-young sedang duduk di depan rumah. Gil-gyum datang dan menanyakan apakah Ji-young baik-baik saja. Kemudian Ji-young menanyakan apakah Gil-gyum masih ingin ikut ke masa depan. Gil-gyum menjawab dengan ragu. Tiba-tiba ada bintang jatuh dan keduanya membuat permohonan. Semua orang sedang mempersiapkan acara ulang tahun nenek raja yang ke-70. Namun para koki bingung karena nenek raja tidak makan daging, sedangkan daging harus menjadi hidangan utama pada acara itu. Akhirnya Ji-young berpikir dan mendapatkan ide untuk membuat hidangan yang mirip daging dengan bahan kedelai. Ibu Suri dan Pangeran Jin-myung datang dan memberikan ucapan selamat. Saat itu selir Kang memaksa masuk sehingga membuat nenek raja tersinggung. Selir Kang menjelaskan maksud kedatangannya. Awalnya semua orang tidak menerima kehadirannya. Namun karena ini adalah acara besar, nenek raja mengatakan bahwa mengizinkan selir Kang bergabung. Pangeran Jesan dan para menteri sedang mempersiapkan rencana untuk membuat raja murka pada acara neneknya. Pangeran Jesan kemudian datang menemui nenek raja untuk memberikan ucapan selamat. Saat itu dia memberikan lukisan sebagai hadiah, dan nenek raja menyinggung tentang kejadian pada saat kompetisi dan meminta Pangeran Jesan untuk mundur dari posisinya. Raja sedang memakai kostum untuk pertunjukan, dan Kasim datang mengatakan bahwa Dayang Selir Kang ditemukan tewas dengan pisau di tangannya. Raja pun meminta untuk merahasiakan hal itu dan meminta Kasim untuk menyelidiki semua itu. Semua koki sedang mempersiapkan hidangan untuk pesta itu. Semua koki merasa kagum dengan ide hidangan Ji-young dan memujinya. Saat akan pergi, Ji-young menjatuhkan kantung yang berisi coklat yang dibuatnya untuk raja. Semua menteri memberikan selamat dan ucapan doa untuk nenek raja dan menikmati pertunjukan yang disiapkan. Saat nenek raja memakan hidangan Ji-young, dia merasa kagum dan meminta Ji-young mendekat. Dia bertanya hidangan daging apa yang dibuatnya. Ji-young menjelaskan bahwa itu adalah kedelai. Nenek raja pun merasa kagum, namun selir Kang mengejeknya. Setelah tarian itu, sekretaris kerajaan mengatakan bahwa ada tarian singa yang dipersiapkan raja untuk neneknya. Kemudian Gong Gil datang dan memberikan selamat untuk nenek raja. Setelah itu datang seorang penari. Semua orang merasa aneh dengan penari itu. Ji-young sadar bahwa penari itu raja. Dan nenek raja menanyakan apakah itu raja. Sekretaris kerajaan mengatakan bahwa raja sudah mempersiapkan pertunjukan itu sehingga semua orang memujinya. Di luar acara, penulis Yi dan nenek raja bersiap untuk membuat keributan. Pangeran Jesan mengancam penulis itu dengan cara menculik istri dan anaknya. Raja yang sudah menampilkan tarian memberikan selamat dan berdoa untuk neneknya. Tiba-tiba penulis Yi masuk dan dihalangi oleh pengawal pribadi raja, sehingga hal itu mencuri perhatian semua orang.
Raja pun membiarkan penulis Yi masuk. Semua orang ribut dengan kedatangan penulis Yi. Dia memberikan sebuah kotak kepada raja dan mengatakan di dalam kotak itu berisi draft yang raja cari. Saat kotak itu dibuka, raja mengambil catatan tentang kematian ibunya dan penulis itu menjelaskan bahwa dia bertemu nenek raja saat mencari draft itu. Raja kemudian menanyakan kebenaran kepada neneknya, namun neneknya bersujud dan meminta maaf dan mengatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Dalam kondisi panik, Ibu Suri Agung akan pergi untuk istirahat, namun raja menghalanginya, sehingga semua orang pun meminta raja untuk mengizinkannya. Namun raja meminta semua orang untuk duduk. Raja memanggil sekretaris kerajaan untuk membaca draft itu di depan semua orang. Saat itu terungkap bahwa ibunya digulingkan karena permintaan selir ayahnya, dan neneknya yang memutuskan untuk menghukum ibunya dengan hukuman racun. Mendengar hal itu raja murka, namun Ji Yong menghalanginya, tapi raja tetap memaksa dan bertanya kebenarannya kepada Ibu Suri Agung. Raja meminta Ji Yong untuk minggir. Ibu Suri Agung mengatakan bahwa benar dia yang memberikan hukuman racun untuk ibunya, dan mendiang ayah raja meminta untuk merahasiakan kejadian itu. Nenek raja menunjukkan sebuah baju yang berlumuran darah. Raja menanyakan apa maksudnya. Penulis Yi menjelaskan bahwa itu adalah baju terakhir yang dipakai mendiang ibu raja. Melihat semua itu, raja semakin murka dan mengarahkan pedang ke Ibu Suri Agung. Namun Ji Yong menahannya, sehingga raja mengarahkan pedang ke Ji Yong. Semua koki istana bersujud memohon ampunan untuk Ji Yong. Ji Yong mengatakan bahwa dia mencintai raja sehingga membuat raja luluh sebentar, namun tetap berusaha mendekati Ibu Suri Agung. Ji Yong kembali mengingatkan janji yang mereka buat sebelumnya, dan semua menteri pun memohon agar raja menjatuhkan pedangnya. Namun raja tetap ingin menghukum Ibu Suri Agung dan selir ayahnya, sehingga meminta semua pengawal untuk tidak membiarkan orang pergi. Saat itu, Ji Yong memberikan coklat untuk ibu dari mendiang ratu agar dia bisa ingat kembali kejadian saat itu, dan dia pun memakannya. Sementara raja berjalan mendekati Ibu Suri Agung, kemudian mengarahkan pedangnya. Saat raja mengangkat pedangnya ibu dari mendiang ratu, mengatakan, pesan terakhir anaknya yang ingin cucunya menjadi raja yang bijak agar bisa memperbaiki keadaan. Saat mendengar hal itu, raja menurunkan pedangnya dan berbalik. Ji Yong kemudian meyakinkan raja untuk memberikan ampun, dan semua orang pun melakukan hal yang sama. Raja kemudian menangis dan pergi dari sana, diikuti Ji Yong, Kasim, dan dayangnya. Dia pergi ke kediamannya dan mengatakan ingin sendirian, namun Ji Yong tetap mengikutinya. Raja mengenang kembali kenangan masa kecil bersama ibunya dan menangis. Ji Yong menemani raja, dan Ji Yong mengatakan bahwa dia juga merasakan kepedihan yang raja rasakan. Pangeran Jesan yang merasa rencananya gagal bersiap untuk menjalankan rencana selanjutnya, namun didengar oleh sekretaris istana. Ternyata itu jebakan yang dia buat untuk menangkap sekretaris. Sementara Ibu Suri dan selir mendiang raja merasa ketakutan dengan kejadian itu, dan mereka hanya berharap Ji Yong bisa menenangkan raja dan berencana menjadikan Ji Yong ratu. Ji Yong kembali membahas kejadian itu. Dia merasa ada seseorang yang sengaja membuat raja kehilangan kendali. Ji Yong meminta raja untuk memperbaiki hubungannya dengan Ibu Suri Agung dan berencana mengatur makan malam. Awalnya raja menolak, tapi akhirnya dia setuju dengan rencana Ji Yong. Kemudian Ji Yong teringat pesan dari Koki Tang Bailong dan menyampaikannya ke raja. Keduanya bingung dengan pesan itu. Kemudian Ji Yong pergi. Saat kembali ke dapur istana, semua orang merasa senang dan memuji keberanian Ji Yong.
Jiyong mengatakan bahwa dia akan menyiapkan makan malam raja dan neneknya sehingga semua orang bersemangat. Ayah sekretaris kerajaan datang ke kediaman Pangeran Jesan dan mendengar rencana tentang pemberontakan mereka, sehingga dia berencana pergi, namun tak sengaja membuat suara, sehingga semua orang keluar dan menghabisinya. Seorang pengawal datang meminta Jiyong ikut dengannya, namun saat itu Jiyong dipukul sehingga pingsan. Untungnya Gong Gil datang dan menggagalkan rencana penculikan Jiyong. Sementara raja yang dalam perjalanan ke kamar neneknya menerima surat tentang rencana pemberontakan dari pengawalnya, tiba-tiba menteri suruhan Pangeran Jesan datang dan mengatakan bahwa pemberontak itu menculik Jiyong, sehingga raja bergegas pergi. Sementara Pangeran Jesan datang ke kamar Ibu Suri Agung menggunakan kostum tari milik raja. Saat itu Ibu Suri Agung kaget karena pria itu adalah Pangeran Jesan. Kemudian Pangeran Jesan menghabisi Ibu Suri Agung. Setelah itu semua dayang istana juga dihabisi. Dia kemudian memberikan tanda bahwa dia sudah menguasai istana dan semua pasukannya menghabisi pengawal kerajaan. Raja yang tiba di hutan melihat sekretaris kerajaan sedang diikat dan berusaha menyelamatkannya. Namun karena sekretaris tahu rencana Pangeran Jesan, dia meminta raja pergi. Saat panah mengarah ke raja, dia mendorong raja sehingga dia terkena panah. Kemudian pasukan itu membakar semua bom yang sudah mereka siapkan dan menyerang pasukan raja. Sementara Jiyong dan Gong Gil sedang bersembunyi dan berencana pergi, namun pasukan menemukan mereka dan menggunakan jebakan untuk menghentikan Jiyong. Saat itu Jiyong sadar bahwa sedang terjadi pemberontakan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.